Alhamdulillah udah sampai di Umbul Sidomukti, Bandungan. Jalannya tadinya takut ya, tapi alhamdulillah udah sampai sini, jadi alhamdulillah bisa. Dua orang mbak. 2 orang 10.000 Kak. 10.000 ya. Hari Sabtu Minggu hari biasa sama ya? Sama, tetap 5.000 per. Villa Panorama Mawar Camp. Mawar Camp 1 kilo lagi ke atas. Nah. Atasnya Pondok Kopi. Kalau Pondok Panorama, bawahnya Pondok Kopi, dari sini 800 meter lagi. Oh jadi yang paling atas, Atas ya? yang Mawar Camp. Mawar, itu ada Villa Panoramanya? Villanya yang bawahnya. Jadi Villa Panorama, Pondok Kopi, baru Mawar Camp. Oh, Villa Panorama, Pondok Kopi. Baru Mawar Camp. Oh gitu. Ya. Jadi ini nanti yang Villa Panoramanya Kiri 800 meter lagi masuk ada tulisannya ya? Ada. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Tiket masuknya 5.000 satu orang. Makasih Mbak. Ya, silakan. Ya, halo selamat pagi. Alhamdulillah ini saya perjalanan ke Umbul Sidomukti di Kabupaten Semarang. Seperti kalian tahu kalau Bandungan begitu kan jalannya naik turun gitu ya, tikungan. Nah ini kebetulan perjalanan saya pertama ke sini dengan menggunakan armada roda 4. Alhamdulillah. Jadi tadinya sih awalnya takut-takut. Terus saya minta didampingi teman saya yang sudah ahli dalam dunia persetiran. Cuman dia hanya mendampingi saja ya, yang nyetir saya, sekalian saya belajar. Dan alhamdulillah sampai sini tadi jalannya lancar. Nggak ngebayangin sih kalau seandainya macet mungkin agak repot ya, tapi alhamdulillah tadi lancar. Jadi ya alhamdulillah udah sampai sini. Ini udah pintu masuk mana nih? Pondok Kopi ya. Pondok Panorama Villa ke kiri. Pondok kiri ya. Hah? Kiri betul. Pondok Panorama kiri ya. Kiri. Pondok Panorama kan dia. Iya itu kan Sindo Umbul Villa Panorama. yang bawah kan Sidomukti ya. Yuk kita naik ke Villa Panorama. Nih kawasan Panorama Agro Sidomukti. Parkirnya mobil di mana ya? Terus. Masih maju ya? Iya. Bukan di sini ya? Wah ini tanjakan nih. Tanjakan. Oh ya ini saya pakai mobil Calya tipe E yang manual ya. Manual. Kiri atau kanan ya? Kiri ya? Kiri. Kayak gitu. Nah, Ya, itu kayak jalan tadi. Kalau ini jalannya udah lebar. Tadi yang di bawah tadi yang pas perumahan tuh malah jalannya cuman apa namanya agak sempit ya. Buat simpangan sih kebetulan ada yang iniin. Bismillah. Kebetulan ini hari Minggu jam setengah 12. Jadi kalau yang ngecamp hari malam tuh juga pada pulang tuh ya. Pada pulang. Nanti kita ada acara dengan Partai Demokrat. Villa Panorama 200 meter lagi. Oke, Pondok Kopi 400 meter. Oh, Villa Mutiara dulu. Kanan ya? kanan. Oke. Ambil ini pondok. Ini Pondok Panorama. Betul ini. Ini Pondok Panorama ya? Tadi tuh. Oh. Ini parkirannya. Hah? Ke kiri dulu coba ya. Parkir sini dulu nanya. Atas ya? Iya. Nah.
ini kan namanya belanja. Gila, udah sampai guys. Ini lokasinya Partai Demokrat. Kita kesini dulu. Kayaknya maju lagi deh, maju. Hah? Iya. Oke. Ya, mundur. Bentar ya. Sebelum liputan sama AHY kita swab antigen. Ini pada ngantri. Udah swab, Riz? Udah. Hasilnya belum ya? Belum. Gimana rasanya swab antigen tadi? Enak. Enak ya? Harusnya adalah di rumah yang ada di kuping. Oke lah, ini protokol kesehatan lah, ketemu orang penting ya. Itu yang saya rasakan Sip. kayak Oke, ini salah satu villa di Panorama, Pondok Panorama Umbul Sidomukti. Lokasi swabnya di sini. Asal ya udah oke. Di Iris. Teman-teman lagi di swab antigen, Ibu. Ya. Ini buat protokol kesehatan, Bu. Wajib ya? Iya, wajib. Kalau ketemu dengan kan nanti Mas AHY kesini. Syarat mutlak ya. Ya, Pesertanya tadi juga udah di swab ya, semua. kalau yang dari DPC ketemu tadi itu udah bawa swab sendiri-sendiri, tapi ini yang belum ke sini. Oh gitu, Ya. siap-siap. Mbak minta tolong difotoin karena mau laporan DPP. Siapa yang mau? Protokol COVID, jadi saya harus swab antigen. Kebetulan ini juga syarat mutlak untuk ketemu dengan Mas AHY. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Tarik nafas panjang, jangan ditahan. Satu lagi ya. Mau diucap-ucap dulu nggak apa-apa. Mau bersih nggak apa-apa. Wow. Oke, tarik nafas ya. Jangan ditahan ya. Oke, sudah. Gila, kirain cepet gitu ya, ternyata di dalam tuh lama gitu, beberapa detik gitu. Tapi bikin air matanya keluar gitu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan hasilnya nanti semuanya baik, negatif, jadi kita bisa beraktivitas liputan seperti biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada petugas Camp Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang. Selamat datang, kami ucapkan selamat sore. Sama-sama yuk menyambut ketum kita, Mas AHY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrat dan juga teman-teman ketua. Oke, acaranya tertutup. Acaranya internal, begitu maksud saya. Untuk media, jadi teman-teman media tidak boleh ikut pada saat pengarahan. Kita disuruh standby dulu, nanti akan dipanggil. Udah istirahat dulu aja deh. Tapi kita udah ngambil gambar tadi buat suasana. Ya, sekarang melihat ke arah kanan, ke arah kanan, ke arah kanan. Yuk, lagi Demokrat, Demokrat, Demokrat. Oke, oke. Selamat beristirahat. Monggo untuk media bisa dilanjut untuk coffee break. buka masker dulu balik. Buka masker. Ayo. Oh, sekut di tendanya masing-masing tetap jaga jarak. Ayo semua lagi. Oke, buka masker, jaga jarak. Demokrat! 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 Mas Ahaye liatin. Terima kasih. Mohon perhatian. Untuk Bapak Ibu yang di atas,
untuk bisa turun di samping tenda. Nanti jadi kamu di atas, ya untuk foto. Mohon kita yel-yel sekalian ya. Demokrat! Demokrat! Jawa Tengah bersyukur sekali sekalian tasakuran tentang keputusan hukum dan HAM bahwasannya Mas Haye adalah ketua umum yang benar, yang sah. Jadi mungkin itu pembukaan dari saya. Saya persilakan ketua umum mungkin memberikan sepatah dua patah kata buat teman-teman media. Saya persilakan. Terima kasih untuk kita semua, teman-teman wartawan dari berbagai media yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih berkenan hadir di acara konsolidasi tatap muka yang saya lakukan dengan jajaran pimpinan dan pengurus serta kader utama di Provinsi Jawa Tengah. Hadir bersama saya dari Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Teguh Rifki Harsya, Bendahara Umum Mas Renvil Antonio, dan di tengah-tengah kita juga lengkap sebetulnya dihadiri pimpinan DPD, yaitu Mas Rinto Subekti sebagai Ketua DPD, sekretarisnya adalah Ibu Kartina Sukawati, dan bendaharanya Bapak Muhammad Suwindi. Sedangkan anggota DPRD Provinsi juga hadir ya. Ada 4 orang anggota DPRD. Angkat tangan mana anggota DPRD? Ada 5? Ada 5 ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada 35 ketua DPC se-Jawa Tengah juga hadir. Tepuk tangan untuk ketua DPC. Ada DPR RI juga di sini sebetulnya dari Dapil Jawa Tengah. Ya, yang pertama ada Mbak Hermusa di sini. Mana berdiri? Mbak Hermusa ini dari Rembang, Pati, Grobogan. Betul. Kemudian Mas Bram Mantio Suwondo dari Jateng 6, itu berarti Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung. Betul. Kemudian mana Mas Yoyo? Wah, pelanggaran ini. Tadi saya ketemu loh. Nyasar. Jangan-jangan langsung balik ke rumahnya nggak gitu ya? Ada Mas Yoyo Sukawijaya dari Dapil Jateng 1. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan, kehadiran saya di sini untuk kembali menyambung silaturahmi dan juga konsolidasi secara khusus. Tentunya saya lakukan setelah Partai Demokrat menghadapi dan alhamdulillah bisa melewati prahara selama kurang lebih 2 bulan terkait upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader yang juga bersatu padu dengan aktor eksternal. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena saya yakin sudah menjadi konsumsi publik luas. Bahkan pada tanggal 31 Maret lalu setelah diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara resmi penolakan terhadap KLB Deli Serdang yang dinyatakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak bisa memenuhi berbagai persyaratan dan sama sekali tidak mengindahkan konstitusi partai yang sah, yaitu AD dan ART tahun 2020 yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut menjadi kabar baik untuk Partai Demokrat, karena tentu apa yang terjadi merupakan ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai kami. Bisa dibayangkan, Demokrat tahun ini memasuki usia ke-20, 2 dekade, karena didirikan pada tanggal 9 September 2001. Artinya 2021 memasuki usia ke-20 tahun. Nah,
Sedangkan di usia kepemimpinan yang baru berjalan, sebetulnya belum sampai 1 tahun ketika pertama kali kita mengetahui terjadinya prahara, di mana Kongres kelima Partai Demokrat dilakukan pada tanggal 15 Maret 2020 yang lalu. Artinya belum sampai dengan 1 tahun usia kepemimpinan AHY, sudah terjadi ujian yang luar biasa. Dan sekali lagi bukan hanya persoalan internal. Lagi pula kalau hanya persoalan internal tidak mungkin diketahui, diikuti oleh masyarakat luas, bahkan masyarakat internasional. Media, teman-teman media yang saya juga berterima kasih karena selama 2 bulan ini telah memberikan ruang dan kesempatan yang baik kepada Partai Demokrat untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi, sekaligus juga mengklarifikasi jika ada tuduhan, tudingan, fitnah yang tidak mendasar, yang tidak bertanggung jawab, tentunya perlu kami sampaikan klarifikasi agar tidak menjadi sebuah isu gosip politik, penyesatan, penghasutan, dan tentu tidak sehat bagi alam demokrasi kita. Selebihnya setelah kami lewati ini semua, tentu silahkan nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, langkah-langkah strategis, politik, hukum, dan juga langkah-langkah lain yang kami lakukan sebenarnya semata-mata karena kami ingin menjaga kedaulatan partai dan juga menjaga hak yang kami miliki yang sah. Sekaligus sebetulnya apa yang kami lakukan ini tidak hanya untuk kepentingan internal dalam saja, tetapi untuk juga meyakinkan agar demokrasi tidak mati. Kita ingin menyelamatkan demokrasi. Sehingga kalau teman-teman ikuti beberapa saat yang lalu kita menggunakan kaos dengan hashtag selamatkan demokrasi karena memang ini juga ancaman serius bagi tatanan dan masa depan demokrasi di Indonesia. Itu pula saya bersyukur banyak sekali dukungan secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun tertutup dari kolega-kolega Partai Demokrat, dari parpol-parpol lain yang biasanya kita berkompetisi, saling bersaing, misalnya dalam pilkada, dalam pemilu. Tetapi kali ini justru mereka menunjukkan simpati dan juga dukungannya agar Demokrat tidak begitu saja dibegal ataupun dirampok oleh siapapun yang tidak memiliki haknya, apalagi dengan cara-cara yang menghalalkan apapun, padahal itu inkonstitusional dan keluar dari akal sehat. Mereka juga khawatir, kawan-kawan parpol lain juga khawatir kalau ini dibiarkan, kemudian KLB ilegal tersebut misalnya disahkan dan dimenangkan, sama saja mereka menunggu bom waktu. Itu bisa terjadi terhadap siapapun, terhadap partai manapun dengan cara-cara yang beragam. Jadi inilah yang juga kita perjuangkan agar perilaku-perilaku buruk dalam politik ini tidak terjadi dan menjadi kelaziman baru di negeri kita. Selebihnya, tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai elemen masyarakat lain karena ini juga menggerakkan banyak hati dan pikiran. Tadi saya cerita kepada para kader, para ketua DPC di berbagai daerah termasuk Jawa Tengah ya Mas Rinto, ini dukungan mengalir bukan semata-mata mungkin saja mereka, saya tidak memilih Partai Demokrat selama ini, tetapi tergerak karena melihat kok terlalu sekali ya dalam situasi seperti ini kok masih punya tenaga dan waktu untuk merusak partai orang lain, kemudian merampas sesuatu yang bukan menjadi haknya, dan ini semua dipertontonkan dengan seolah-olah tanpa beban apapun. Nah inilah yang saya juga syukuri dari berbagai kalangan masyarakat memberikan support dan berharap bahwa Demokrat dapat terus istiqomah memperjuangkan demokrasi dan juga keadilan di Indonesia. Ini yang sesuatu yang menurut saya perlu kita terus pelihara karena semangat seperti ini tidak boleh pupus walaupun kita bisa menghadapi prahara kemarin. Saya juga menyampaikan pesan kepada teman-teman Partai Demokrat agar senantiasa kita jadikan ini menjadi sebuah pelajaran berharga, hikmah sekaligus momentum untuk membuat Partai Demokrat semakin solid
dan semakin kompak ke depan. Saya pikir itu teman-teman sekalian, selebihnya saya buka. Oke, alhamdulillah ini perjalanan pulang, turun dari Mawar Camp, Bandungan, Kabupaten Semarang. Jadi kita udah selesai liputan Mas AHY, Ketum Partai Demokrat yang sah menurut pemerintah ya. Terima kasih banyak sudah nonton video di Semarang Extra. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.